Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kali ini kita akan bersama lagi membahas tema bagaimana cara mengajar calistung. Dan Sobat Bimbel Demi Pena, kali ini kita akan belajar bagaimana memahamkan konsep lebih sedikit dan lebih banyak kepada anak-anak pendidikan usia dini dan juga taman kanak-kanak. Ya, seperti kita lihat di sini saya sudah sediakan beberapa peraga. Yang pertama adalah krayon, kemudian yang kedua adalah garis bilangan yang saya menggunakan selembar kertas kecil yang kemudian saya kotak-kotak lalu diberi angka 1 sampai 10. Ya, karena pada kesempatan kali ini kita akan fokus memahamkan kepada anak-anak bilangan 1 sampai 10, mana yang lebih sedikit dan mana yang lebih banyak. Ya, sebelum kita mengenalkan bilangan-bilangan seperti ini, terlebih dahulu kita lebih baik mengenalkan bagaimana anak memahami tentang suatu bilangan. Misalnya 1 itu bendanya berarti segini, 1. Kemudian kalau 2 berarti seperti ini 2. Nah, kita pelan-pelan mengajarkan mereka bahkan dari semenjak sebelum masuk sekolah mungkin ya, kita kenalkan tentang jumlah suatu bilangan. Jadi kita biasakan mereka untuk menghitung suatu benda yang mereka temui. Kita mulai misalnya, ayo dek kita hitung krayon yang kamu punya. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, mungkin Anda berpikir, hal sesederhana seperti itu tidak terlalu penting untuk kita bahas. Tidak, dari pengalaman kami bahwa kami banyak sekali menemui siswa di usia sekolah dasar ataupun taman kanak-kanak yang mereka bahkan tidak bisa menghitung benda dengan benar. Kenapa? Karena memang pelatihannya tidak tuntas. Mereka disuruh menghitung misalnya benda seperti ini, mereka akan melompat, menghitung terlalu cepat, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang menghitungnya tidak bisa runtut, 1, 2, 4, 6, 9, 10. Nah, seperti itu. Jadi pembiasaan yang dimulai dari rumah untuk membilang suatu benda itu tidak ada salahnya dan tidak terlalu berat untuk dilakukan untuk setiap bunda. Ya, tidak harus ini kita pelajari di sekolah, tapi kita bisa memulainya dari rumah. Menghitung benda dengan benar dan akurat. Itu hanya masalah pembiasaan saja. Kemudian setelah tahu bahwa suatu benda itu jumlah, lalu kita kenalkan bahwa setiap jumlah atau setiap banyak benda itu memiliki simbol atau lambang bilangan. 1 berarti bendanya segini, 2 berarti segini, atau kita pakai dengan jari. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Baik, bagaimana memahamkan tentang sedikit dan lebih banyak? Oke, kita contohkan. Ini adalah krayon jumlahnya 1. Dan ini adalah krayon jumlahnya 2. Maka kita ajarkan kepada anak mana yang lebih sedikit. Yang lebih sedikit berarti ini. Yang lebih banyak adalah ini. Pertama kita berikan jawabannya sehingga mereka memahami bahwa jumlah yang lebih banyak itulah yang dimaksud dengan kata lebih banyak. Jadi 2 lebih banyak daripada 1. Sekarang kita masuk ke bilangan yang lain. Ini adalah 2, yang ini adalah 3. Nah, kemudian kita sampaikan 3 lebih banyak daripada 2 dan 2 lebih sedikit daripada 3. Mengajarkan anak untuk paham tentang lebih sedikit atau lebih banyak itu tidak serta-merta mereka pahami, karena ini adalah hal yang abstrak.
maka kita bisa memancing ingatan mereka ya untuk memahami siapa yang lebih sedikit dan siapa yang lebih banyak dalam sebuah lagu sederhana. Misalnya seperti ini. Kita bikin lagunya sampai 5 saja, bisa sampai 10 ya. Tapi kali ini kita akan sampai 5 saja. Lagunya seperti ini. 1 lebih sedikit dari 2, 2 lebih sedikit dari 3, 3 lebih sedikit dari 4, 4 lebih sedikit dari 5. Sekarang kita akan balik dengan kata lebih banyak. 5 lebih banyak dari 4, 4 lebih banyak dari 3, 3 lebih banyak dari 2, 2 lebih banyak dari 1. Nah, apabila mereka sering menyanyikan ini, kemudian kita tanya, 3 lebih sedikit dari apa misalnya, mereka akan ingat dalam lagu, oh iya, 3 lebih sedikit dari 4. Kemudian 5 lebih banyak dari apa? 5 itu lebih banyak dari 4. Nah, demikian apa yang bisa saya sharingkan, bagaimana mengajarkan lebih sedikit, lebih banyak untuk anak-anak di sekolah dasar kelas 1, kemudian bisa juga taman kanak-kanak ataupun pendidikan anak usia dini. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, share, kemudian subscribe bagi yang belum, karena insya Allah kami akan berbagi tema-tema tentang bagaimana cara mengajar. Dan sampai ketemu lagi insya Allah di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.